Wes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan bab 1, yaitu tentang logika. Nah, kelompok kami terdiri dari saya sendiri sebagai pertama, dan kedua Delvi Setia Mahendra, dan yang tiga Dwika Juni Pramana Putra. Untuk slide pertama akan saya jelaskan, yaitu tentang proposi. Jadi definisi proposi itu adalah proposi kalimat deklaratif yang bermakna benar atau salah, tidak keduanya sekaligus. Jadi kalimat proposi itu nggak benar nggak salah. Contoh proposi benar yaitu adalah 2 tambah 3 sama dengan 5, bernilai benar karena secara matematis hasil penjumlahan tersebut memang 5. Contoh proposi salah, Jakarta adalah ibu kota Jepang, bernilai salah karena ibu kota Jepang adalah Tokyo, bukan Jakarta. Next. Jadi untuk rumusan masalah pada poin proposi ini adalah huruf dan ditandai dengan huruf V kebalik, yang berarti adalah benar hanya jika kedua proposi benar. Contoh, P dan Q, hari hujan dan jalan basah. Nilai kebenaran jika P sama dengan benar, Q sama dengan benar, maka P dan Q sama dengan benar. Yang kedua, tanda atau ditandai dengan analogi seperti huruf V, yang berarti benar jika salah satu atau kedua proposi benar. Contohnya P atau Q, hari hujan atau jalan basah. Nilai kebenarannya yaitu jika P sama dengan benar, Q sama dengan salah, maka P dengan tanda seperti V, Q sama dengan benar. Terus yang terakhir ada tanda tidak atau bisa dibilang negasi. Nah, tanda ini tuh berarti membalik nilai kebenaran proposi. Jadi kayak dari fakta menjadi hoax. Jadi kayak lawan kata lah. Contohnya negasi P, hari tidak hujan. Nilai kebenaran jika P sama dengan benar, maka negasi P sama dengan salah. Oke, lanjut. Next. Nah, di sini ada tabel kebenaran. Di tabel kebenaran ini pada fotonya terdapat tanda P, terus Q. Yang berarti di sini saya jelaskan untuk fungsi tabel kebenaran. Fungsinya tabel itu kebenaran digunakan untuk menentukan nilai kebenaran proporsi gabungan berdasarkan semua kemungkinan. Kombinasi nilai kebenaran proposisi penyusunnya, setiap baris menunjukkan satu kombinasi nilai P dan Q beserta hasil operasi logikanya. Konsep pentingnya yaitu pertama, tautologi, proporsi yang selalu bernilai benar untuk semua kombinasi. Nilai kebenarannya contoh P yang ada analogi tanda V terus negasi P. Poin kedua, kontradiksi, proporsi yang selalu bernilai salah untuk semua kombinasi. Contoh P terus dan injeks negasi P, yang berarti P ekivalen logika. Dua proporsi benar, tabel kebenaran identik. Jadi ada 3 proporsi untuk arti dalam mengartikan tabel kebenaran tersebut. Next. Lanjut di slide berikutnya ada poin disjunksi eksklusif atau XOR. Dalam XOR ini berarti XOR adalah operasi logika yang bernilai benar jika dan hanya jika tepat satu dari 2 proporsi bernilai benar, bukan keduanya. Simbol P terus ada kayak tanda plus terus dilingkarin Q, berbeda dengan OR biasa yang bernilai benar jika salah atau keduanya benar. Jadi untuk menandai operasi XOR itu ditandai dengan plus terus dilingkarin, yang berarti XOR bernilai salah jika keduanya benar atau keduanya salah.
Jadi harus di operasi XOR itu harus memuat dua keputusan yang berarti benar-benar semua, salah semua. Tidak boleh kayak salah satu benar atau salah satu salah. Contohnya nih, pada tabel kebenaran XOR di bawah. P sama dengan B, terus Q sama dengan B. Terus maka P XOR Q sama dengan salah. Terus di contoh kedua, P sama dengan S, Q sama dengan B. Maka P XOR Q sama dengan benar. Terus lanjut poin ketiga, P sama dengan B, Q sama dengan S, maka P XOR Q sama dengan benar. Jadi gitu guys. Jadi XOR tuh kayak salah satu salah atau salah satu benar itu di XOR syaratnya kayak gitu. Nggak boleh kayak benar semua, nggak boleh salah semua. Harus salah satu benar, salah satu salah. Harus bertolak belakang. Next. Di sini ada hukum logika proposisi. Di hukum logika proposisi ada 6 poin nih. Yang pertama identitas P dan T. P atau F sama dengan P. Terus yang kedua negasi. Contohnya P atau negasi P sama dengan T. Terus P dan negasi P sama dengan F dan seterusnya. Bisa kita lihat di sini. Contoh hukum-hukum logika. Jadi untuk ini nanti kita bisa buat rumus sebagai acuan untuk mengerjakan atau mengerjakan logika proporsi pada soal. Next, sisa berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dwika.
Oke, selanjutnya terima kasih rekan kami Dwi Juni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Delpi Setia Mahendra. Delpi Setia Mahendra, waktu dan tempat saya persilakan. Inferensi atau menarik kesimpulan. Jadi modus ponens jika P sama dengan Q dan P benar, maka Q benar. Contoh, jika belajar maka lulus. Andi belajar. Kesimpulannya adalah Andi lulus. Kemudian modus tollens. Jika P sama dengan Q dan Q salah, maka P salah. Contoh, jika belajar maka lulus, Andi tidak lulus. Kesimpulannya, Andi tidak belajar. Kemudian silogisme hipotesis. Jika P sama dengan Q dan Q sama dengan R, maka P sama dengan R. Contoh, jika hujan maka jalan basah. Kemudian jika jalan basah maka licin. Kesimpulan, jika hujan maka licin. Jadi untuk materi-materi ini tuh sesuai untuk apa, harus menyelesaikan temanya dulu, kemudian rumusnya juga. Jadi apa, tidak harus asal gimana ya, asal menentukan tujuan atau menentukan nilai. Next. Nah, untuk argumen sendiri terdapat validitas argumen. Nah, untuk validitas argumen ini adalah deret proposi yang terdiri dari hipotesis atau premis dan konklusi atau kesimpulan. Argumen valid atau modus Del, diulangi ya, premis 1. Jika Andi belajar kedua. Oke. Masuk dalam argumen ini. Nah, untuk argumen ini ada validitas argumen. Argumen adalah deret proposi yang terdiri dari hipotesis atau premis dan konklusi atau kesimpulan. Argumen valid jika konklusi bernilai benar ketika semua hipotesis bernilai benar. Argumen invalid jika konklusi salah meskipun semua hipotesis benar. Contoh argumen valid atau modus ponens. Premis 1, jika Andi belajar atau P, maka Andi lulus. I, maka dengan P sama dengan I. Premis 2, Andi belajar sama dengan P, dan konklusinya, jawabannya, maka Andi lulus atau sama dengan Q. Maka modus ponens tersebut dari P sama dengan dari P ke Q dan P dapat disimpulkan Q argumen ini valid karena struktur logikanya menjamin kebenaran konklusi. Oke, next. Nah, untuk fondasi teori logika tersebut terdapat aksioma, proposi dasar yang diterima kebenarannya tanpa perlu pembuktian. Sifat berfungsi fundamental menjadi titik awal penalaran dan tidak dapat disangkal. Contoh, 2 titik dapat dihubungkan dengan tepat 1 garis lurus. Nah, kemudian untuk teorema, proposi yang telah dibuktikan kebenarannya berdasarkan aksioma atau teorema lain. Contoh teorema Pythagoras A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pembuktian, jika A sama dengan 3 dan B sama dengan 4, maka C kuadrat adalah 9 tambah 16 sama dengan 25. Dan nilai akhir C sama dengan 5. Kemudian untuk lemma dan korolali. Lemma adalah teorema sederhana yang digunakan sebagai batu loncatan untuk pembuktian teorema yang lebih besar. Korolari, teorema yang merupakan konsekuensi langsung dari teorema yang sudah terbukti hubungannya. Nah, untuk hubungannya, aksioma itu bisa dihubungkan oleh lemma, kemudian teorema, kemudian korali. Next.
Nah, untuk ringkasan semua materi tersebut dari yang kita presentasikan, proposi adalah kalimat deklaratif bernilai benar atau salah operator. Nah, operator logika dasar meliputi dan yang bertanda seperti apa F kebalik atau V atau negasi serta SOR sama dengan yang bertandakan plus dalam kurung. Dalam slide ini untuk ringkasan semua materi yang kita sampaikan, jadi kesimpulan dari materi yang kita ambil proposi itu adalah kalimat deklaratif bernilai benar atau salah. Operator logika dasar meliputi dan yang bertandakan V kebalik atau V atau yang bertandakan V kebalik dan tidak yang bertandakan negasi. Kemudian serta SOR. SOR itu bisa bertandakan plus di dalam lingkaran untuk menggabungkan proposi menjadi pernyataan kompleks. Nah, kemudian tabel-tabel kebenaran digunakan untuk menentukan nilai kebenaran proposi gabungan. Logika seperti De Morgan, komutatif, asosiatif, dan distributif membantu menyederhanakan ekspresi logika. Kemudian yang terakhir, inferensi adalah proses menarik kesimpulan dari proposi menggunakan kaidah seperti modus ponens dan silogisme. Argumen valid memastikan konklusi benar ketika semua hipotesis benar. Nah, dari ringkasan yang kita ambil, mungkin itu saja yang kita simpulkan intinya. Baik, Untuk masuk makasih. slide terakhir adalah terima kasih atas yang kita sampaikan. Langsung tutup, Pak. Baik, makasih. Jadi kurang yang lebihnya begitu untuk materi yang kita dapat dari bab 1 dari kelompok 3. Mungkin ada sedikit bahwa tentang hidup terkadang seperti gerbang XOR. Kita tidak bisa memilih semuanya sekaligus. Ada kalanya kita harus memilih satu jalan untuk bisa benar-benar maju. Jadi dari kami itu saja. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys. Simpen, Dik.